Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kekuasaan, maka itu berarti sebagai hak untuk bertindak. Dan saudara, ketika berbicara kekuasaan di dalam sebuah negara tergantung sistem negara itu. Maka semakin otoriter negara itu, maka kekuasaan itu sebagai hak yang dimiliki seseorang untuk bertindak secara mandiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Namun saudara, ketika kita berbicara kekuasaan rohani di dalam kekristenan, maka kekuasaan itu tidaklah mandiri. Tapi kuasa rohani itu ketika kita dekat sama Tuhan dan kita hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan memulai perjalanan iman kita bersama dengan kitab 2 Tawarikh. Saudara, 2 Tawarikh ini diawali dengan bertahtanya Raja Salomo atas bangsa Israel. Dan diakhiri dengan pembuangan bangsa Yehuda ke tanah Babel. Dan juga dikisahkan secara awal sekali bagaimana mereka kembali ke tanah perjanjian karena pemerintahan Raja Kores. Saudara, konsentrasi dari 2 Tawarikh ini adalah berfokus kepada kehidupan bangsa Yehuda. Dan 2 Tawarikh menceritakan kepada kita bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa yang terpecah pada masa kerajaan yang diperintah oleh Rehabeam. Saudara, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa hidup penuh hikmat dan bijaksana di dalam kita mengambil keputusan. Dan kita memohon Tuhan memberikan kita hikmat dalam hal-hal seperti itu. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 6. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Besaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali kitab 2 Tawarikh ini, maka kita membaca bagaimana kekuasaan Raja Salomo itu menjadi satu kekuasaan yang sangat luar biasa besarnya. Namun, bukan itu saja. Kita juga membaca bagaimana sikap hidup dari Raja Salomo setelah dia bertahta itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, penyertaan Tuhan itu memberikan kepada kita kuasa rohani. Saudara, firman Tuhan berkata, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana Raja Salomo bertahta dan bagaimana kekuasaannya begitu luar biasa besarnya. Namun bagaimana Alkitab menceritakan hal ini? Maka Alkitab mengatakan seperti ini. Tuhan Allahnya menyertainya atau menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Saudara, kekuasaan Salomo begitu besar luar biasa, ada penyebabnya. Alkitab mengatakan
Tuhan yang menyertainya dan menjadikannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pemerintahan bangsa Israel, maka kita mengerti bahwa sesungguhnya bangsa ini adalah bangsa teokrasi, yaitu bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Namun saudara, bangsa ini juga pada awalnya ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel, jikalau engkau punya raja, engkau punya kewajiban kepada raja. Namun saudara, Allah mengabulkan bangsa ini punya raja. Namun saudara, bangsa ini tetap adalah bangsa yang harus taat kepada pimpinan Tuhan. Saudara, kekuasaan raja di bangsa Israel sangat bergantung kepada penyertaan Tuhan. Saudara, tanpa penyertaan Tuhan, maka kekuasaan raja ini menjadi sangat lemah. Saudara, Alkitab mengatakan, Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita memang pada umumnya bukan sebagai pemerintah. Kita adalah orang Kristen di tengah-tengah sebuah bangsa. Namun saudara, orang-orang percaya memiliki kuasa rohani yang Tuhan karuniakan kepada kita. Hal itu dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sebagai orang percaya kita dikaruniakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu adalah jaminan keselamatan kita, tetapi bukan itu saja. Roh Kudus yang tinggal dalam kita adalah Roh Kudus yang dinamis. Roh Kudus yang menyatakan kuasanya, yaitu kuasa rohani. Sehingga saudara-saudara ketika kita melayani Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka saudara Roh Kudus itu bekerja dengan cara luar biasa dahsyatnya saudara. Nah saudara ini dikasih oleh Tuhan. Mengapa Allah memberikan kita Roh Kudus? Karena Tuhan ingin kita menjadi saksi Kristus. Saudara menjadi saksi Kristus tanpa kuasa rohani, tanpa kuasa ilahi, tanpa kuasa Roh Kudus. Maka saudara, kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya dengan rohani. Karena saudara, kita harus tahu, dunia ini saudara, hidup di dalam keduniawian, di dalam kuasa dosa, bahkan ada si jahat yang mencengkram dunia ini. Disitulah saudara mengapa Allah memberikan kita Roh Kudus di dalam pelayanan kita, supaya kita melayani dengan kuasa daripada Tuhan. Saudara, disitulah Tuhan menyertai kita di dalam seluruh pelayanan kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa, saudara? Supaya kita memberikan pengaruh, yaitu pengaruh rohani, dimanapun kita berada, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan kita kuasa. Namun, kita harus tunduk kepada pimpinan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Saudara, setelah Salomo duduk di tahta sebagai raja bangsa Israel, saudara, Salomo, dia tetap adalah seorang yang tunduk kepada Tuhan. Saudara, Salomo pergi ke Gibeon karena disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat oleh Musa. Disitulah saudara-saudara, dia memohon pimpinan Tuhan bagi pekerjaan tanggung jawab dia di dalam memerintah umat Tuhan. Saudara, di sini kita belajar satu hal, bahwa kuasa
yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak menjadikan kita melakukan apa saja semaunya kita. Kita tidak menjadi orang percaya yang bergantung kepada diri sendiri. Saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan bergantung kepada diri kita sendiri, maka kita tidak punya kuasa rohani itu. Saudara, kuasa yang Allah berikan kepada kita, itu anugerah Tuhan. Tetapi saudara, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat berkorelasi erat bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, kita menerima pimpinan Tuhan dan melakukannya, maka ada kuasa Allah yang menyertai kita. Sudah jangan sekali-kali kita yang merasa diri sudah terima Roh Kudus, kita melakukan pekerjaan Tuhan semaunya kita, sehebatnya kita, sepinternya kita. Saudara, apapun engkau dan saya lakukan dalam pekerjaan Tuhan, yang sangat bergantung kepada diri sendiri, saudara, kita tidak melakukan dengan kuasa rohani. Saudara, kita tidak boleh lupa, pekerjaan pelayanan bagi Tuhan adalah pekerjaan rohani. Saudara, pekerjaan rohani tidak dapat dilakukan dengan ragawi semata-mata, tetapi harus dari pekerjaan Roh Kudus yang menyertai dan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi teladan dari Salomo pada saat ini menolong kami bagaimana kami mengerti ketika Tuhan memberikan kuasa rohani itu. Kami bukan hidup individualis dengan kekuatan kami, tetapi kami semakin bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.